Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa. Pada pelajaran hari ini, judul kita adalah reproduksi sel. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pembelajaran sel secara langsung. Yang kedua, menjelaskan tahap-tahap pembelahan mitosis. Yang ketiga, menjelaskan tahap-tahap pembelahan meiosis. Reproduksi sel pada makhluk hidup terbagi menjadi sebagai berikut. 1. Sel somatis atau sel tubuh yang dapat memperbanyak diri melalui pembelahan yang berlangsung secara mitosis. Yang kedua, sel gamit atau sel kelamin yang berupa sperma dan ovum yang dapat diproduksi melalui pembelahan yang berlangsung secara meiosis. Nah, ada yang disebut dengan amitosis. Apa itu amitosis? Adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan secara ini banyak dijumpai pada sel-sel bersifat prokariotik, misalnya pada bakteri dan ganggang biru. Ya. Cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Antara tahap-tahap telofase ke tahap profase berikutnya terdapat masa istirahat yang dinamakan interfase. Tahap ini tidak termasuk tahap pembelahan sel. Pada tahap interfase, inti sel melakukan sintesis bahan-bahan inti. Ini lihat fotonya atau gambarnya, prosesnya bisa diamati. 1, 2, 3, 4. Proses adalah sebagai berikut. Tadi profase. Pada tahap ini yang terpenting adalah benang-benang kromatin menebal menjadi kromosom, dan kromosom mulai berduplikasi menjadi kromatid. Yang kedua, metafase. Pada tahap ini kromosom atau kromatid berjajar teratur di bidang pembelahan atau bidang ekuator, sehingga pada tahap inilah kromosom atau kromatid mudah diamati dan dipelajari. Yang ketiga, anafase. Pada fase ini kromatid akan tertarik oleh benang gelendong menuju kutub-kutub pembelahan sel. Yang keempat, telofase. Pada tahap ini terjadi peristiwa karyokinesis atau pembagian inti menjadi dua bagian, dan sitokinesis atau pembagian sitoplasma menjadi dua bagian. Jadi tahap pembelahan pada mitosis adalah 4: profase, metafase, anafase, dan telofase atau F4. Meiosis, pembelahan redoksi adalah reproduksi sel melalui tahap-tahap pembelahan seperti pada mitosis. Tetapi dalam prosesnya terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom. Meiosis terbagi menjadi dua tahap besar, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Baik meiosis 1 maupun meiosis 2 terbagi lagi menjadi tahap-tahap seperti pada mitosis. Secara lengkap pembagian tahap pada pembelahan redoksi adalah sebagai berikut: profase, metafase, anafase, dan telofase. Dengan meiosis apa bedanya? Bisa dilihat sini bedanya. Aspek yang dibedakan hanya mitosis, meiosis, tujuan, hasil pembelahan, sifat sel, tempat terjadinya. Aspek yang dibedakan tujuan untuk pertumbuhan. Kalau mitosis sifat mempertahankan diploid. Hasil pembelahan mitosis 2 sel anak, meiosis 4 sel anak. Sifat sel anak mitosis diploid, meiosis haploid. Tempat terjadinya kalau mitosis sel somatis, kalau meiosis di sel gonak. Sel gonak itu adalah sel kelamin. Kalau sel somatis adalah sel tubuh. Diploid, haploid ini menunjukkan kromosom yang dimiliki oleh makhluk hidup. Oke, kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran singkat hari ini tentang reproduksi sel? Ayo. Amitosis, masih ingat amitosis?
Ayo. Nah, mitosis itu pembelahan sel yang secara langsung, ya kan, yang diambil oleh makhluk hidup prokariotik, misalnya bakteri, virus, atau ganggang virus. Kalau mitosis itu pembelahan yang terjadi pada sel tubuh. Kalau meiosis pembelahan terjadi pada sel somatis atau pembelahan pada sel gonad atau sel untuk reproduksi. Ini langsung terjadi pada sel tubuh atau somatis, ini terjadi pada sel gonad. Demikian pelajaran hari ini tentang reproduksi sel. Semoga tetap semangat, semoga hari ini ada manfaatnya. Nanti ada pertanyaan sedikit dan nanti post test. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Terima kasih.